Semua bermula dari masa mudaku. Aku lewatkan seperti biasa kebanyakan wanita lain yang beruntung. Bisa mengenyam pendidikan tinggi, pacaran sama orang yang disenangi. Sebut saja namanya Doni. Dan akhirnya menikah. Mamaku meminta untuk tidak keluar rumah dan menempati lantai 2 rumah. Rumah mama memang cukup besar. Maklumlah, papaku dulunya pelaut. Dan rumah besar peninggalannya bisa jadi bukti betapa hidup kami berkecukupan. Alhamdulillah, rumah tanggaku ada bayam. Aku juga punya pekerjaan yang gajinya lumayan. Dan bisnis jual beli mobil bekas suamiku cukuplah untuk mengisi tabungan kami. Hadirnya anak pertamaku semakin menambah lengkap kebahagiaan kami. Sampai pada suatu ketika, adikku satu-satunya Raffi yang baru lulus kuliah menikah sesama teman kuliahnya. Mama pun tetap menyuruh kami tinggal bersama agar tidak kesepian di rumah besarnya. Aku tetap di lantai atas dan adikku di lantai bawah dengan privasi masing-masing, karena ada kamar mandi dan dapur sendiri. Mama sendiri ada di lantai bawah untuk menghindari naik turun tangga. Berbanding terbalik dengan suasana rumah tanggaku yang tenang, ternyata rumah tangga adikku seringkali terdengar keributan. Mungkin karena mereka masih baru dan adikku juga belum dapat kerjaan yang mapan. Sementara aku lihat istri adikku tipe orang yang pemboros, suka belanja dan sering hangout sama teman-temannya. Mama suka ngadu kalau terjadi keributan dan seperti menyalahkan iparku. Wajar saja kalau ibu lebih membela anak laki-lakinya, seperti aku juga sebagai kakaknya. Tentu saja ikut membela dan melindunginya. Tapi akhirnya lama-lama kami mulai terganggu karena mereka teriak-teriak kencang dan memaksaku turun melerai. Aku ikut-ikutan menegur adik iparku karena buatku tidak pantas sudah menikah keluyuran sampai malam sama teman-teman, sementara suaminya kerja sampai dibelain lembur. Aku pernah tegur juga karena bangunnya selalu kesiangan untuk membantu menyiapkan sarapan sebelum suaminya berangkat kerja. Aku juga tidak habis pikir kenapa adik iparku tidak mau bekerja dengan ijazah sarjana yang dikantonginya. Pernah aku pelan-pelan bertanya waktu dia ribut sama adikku, karena hobi banget sama shopping online-nya. Dengar ya, lo mesti kerja mumpung masih muda dan mumpung ada kesempatan kerja. Itu juga kan buat kamu juga, biar tidak tergantung sama suami dan bisanya cuma nyandong mengemis sama suami. Lagian lu juga harus nyadar kalau laki lu tuh baru merintis pekerjaan. Jadi jangan langsung berharap dapat penghasilan besar buat memenuhi hasrat lu belanja, kataku kepadanya. Seperti biasanya aku menasihati iparku. Kali ini cukup panjang lebar. Biasanya paling cuma sepatah dua patah kata, dan akhirnya membiarkan mereka menyelesaikan permasalahan sendiri. Tapi kali ini mungkin karena iparku menjawab dengan kata-kata yang menyerangku, aku juga tidak mau kalah. Keributan demi keributan tidak terhindarkan antara adikku sama istrinya. Akhirnya aku berinisiatif untuk mengadakan sidang keluarga.
karena sepertinya sudah sampai pada puncaknya. Aku menanyakan apa sebenarnya perkawinan mau dipertahankan atau bubar. Semua berkumpul di ruang makan. Adikku sama istrinya, mama, aku dan suami juga. Aku marahi adik iparku kenapa dulu cepat-cepat minta dinikahi mesti adikku baru lulus kuliah. Sekarang tidak sabar menghadapi kenyataan kalau suaminya belum mapan, yang ada isinya berantem melulu. Aku katakan dia istri nggak becus, kurang bersyukur, harus banyak belajar, bersabar, nawin kondisi suami, jangan malah merongrong dan membebani suami. Aku katakan juga kalau orang tuanya tidak mengajarkan untuk menjadi istri yang baik. Entah kenapa, aku lepas kontrol dan emosi berat terhadap adik iparku waktu itu. Mungkin karena tidak tega melihat adikku bolak-balik tidak dihargai sebagai suami. Selesai sidang keluarga, semua tampak baik-baik saja. Karena mereka bertekad memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya. Tetapi ternyata sejak malam itu iparku dendam sama aku dan berniat menghancurkan rumah tanggaku. Diam-diam dia melancarkan aksi untuk menggoda suamiku. Tinggal satu rumah mesti di lantai yang berbeda semakin menggampangkan aksinya. Ditambah aku bekerja yang harus berangkat dari pagi, pulang sudah malam. Selalu ada cara dia dekati suamiku. Mulai dari ngajak anakku main, kadang bikinkan kopi, atau meminta tolong diantar ke suatu tempat. Sementara suaminya berangkat bekerja, dia di rumah sama suamiku yang jam kerjanya fleksibel. Anehnya sejak itu tidak kedengaran adikku ribut sama istrinya, sehingga aku berpikir semua terkendali. Sampai pada suatu saat, ibu pernah bilang kalau melihat adik iparku keluar dari kamarku siang-siang, waktu aku sudah berangkat kerja. Tapi aku masih positif thinking bersama mama. Apesnya aku mengalami kecelakaan yang menyebabkan aku harus dirawat di rumah sakit hampir sebulan. Hubungan terlarang mereka semakin intens tentunya, tanpa kita semua sadari. Apalagi waktu itu mama juga bolak-balik ke rumah sakit merawat aku. Meski suamiku juga rutin berkunjung. Tapi apa kabarnya di sisa waktu bersama iparku di rumah? Sampai pada suatu saat pertengkaran hebat terjadi antara aku dan suamiku. Karena uang dan tabungan habis ditipu orang. Akhirnya suamiku pergi meninggalkan rumah dengan amarahnya. Di saat bersamaan juga adikku sama istrinya pun bertengkar dan mengusir istrinya. Seminggu berselang, aku berusaha mencari suamiku dan bertanya-tanya ke saudaranya. Sampai akhirnya aku tahu suamiku tinggal di suatu apartemen di Sunter. Aku susul suamiku ke sana dan mau mengajak pulang karena anakku sudah nanyakan keberadaan ayahnya. Pas aku ketuk pintunya, aku kaget. Yang membuka pintu ternyata iparku. Masih bingung aku dengan apa yang terjadi. Aku tanya, suamiku di mana? Dijawab dengan ketus. Kenapa? Masih butuh laki lu juga? Asal lu tahu ya, dia sudah gak cinta sama lu. Dia sudah jadi milik gue sekarang. Maksud lu apa bilang begitu? Hei lu mbak, memang bego.
selama ini gue anteng tinggal di rumah lu karena gue ada main sama laki lu. Awalnya gue memang gak cinta sama laki lu, cuma berniat malas dendam sama lu mbak, dengan jalan godain laki mbak, karena lu selalu maki-maki gue, nyalain gue, apalagi waktu sidang keluarga di depan semua orang. Emang dikira gak sakit mbak, karena seolah-olah mbak itu paling benar, paling pintar. Adik mbak juga andil salah dalam rumah tanggaku, tapi mbak bukannya meluruskan, malah memojokkan aku terus. Apalagi waktu itu mbak bawa-bawa nama orang tua yang gak bisa mendidik. Sakit mbak. Tapi sekarang gue terbayar mbak, apalagi gue dah dapetin laki lu dan kami saling mencinta. Jadi untuk apa lu maksain nyari laki lu? Dah balik sana. Aku gak percaya semua katamu. Mana suamiku? Kalau emang benar aku pengen ketemu, jawabku. Akhirnya suamiku keluar juga. Maaf Lia, yang kamu lihat dan dengar semua benar, terang suamiku sambil tersenyum yang tampak di matanya seperti menyeringai. Nanar aku menatap mereka berdua yang bertahun-tahun serumah denganku. Air mataku langsung menetes dan tidak tahan lagi menghadapi kenyataan. Akhirnya aku pulang dengan luka yang lebih menyayat. Sakit hati kena hampir setahun setelah sidang keluarga itu. Mereka mulai menjalin benang-benang asmara di belakang kita semua. Tapi ada yang menyadarinya. Betapa bodohnya aku, betapa tidak pekannya perasaanku. Apakah karena aku terlalu sibuk dan mengutamakan karir dan pekerjaanku? Oh, di mana naluri sebagai seorang istri? Namun hidup terus berjalan. Masih ada mama dan anakku yang harus aku perjuangkan. Untungnya adikku juga tidak bucin dan memusingkan istrinya yang sekarang hidup bersama dengan suamiku. Lebih baik aku fokus mengurus mereka dan konsentrasi bekerja. Sampai sekarang sudah hampir 2 tahun aku digantung status sama suami, dan tanpa sepeser pun dia nafkahi anak kami yang tinggal bersamaku.